فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para bapak sekalian dan para ibu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quran di tafsir Ibn Katsir rahimahullah ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 135 sampai 138 biiznillah ta'ala. 4 ayat insyaallah, mudah-mudahan jika memang waktu cukup. Kita mulai dari ayat 135. Kata Rabb kita Azza wa Jalla, wa qalu kunu huda aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jadi kata Allah Azza wa Jalla menghikayatkan bagaimana perkataan orang-orang Yahudi dan juga Nasrani. Wa qalu kunu huda wa nasara tahtadu, kata mereka, jadilah kalian, wahai orang Yahudi berkata, hendaklah kalau kalian mau dapat hidayah, dapat petunjuk, jadilah orang Yahudi. Orang Nasrani juga berkata gitu, kalau kalian mau mendapat petunjuk, jadilah orang Nasrani. Maka kita katakanlah, wahai orang muslim, bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jawabannya ajaib ini jawabannya. Coba difikirin jawabannya nih. Jadi ketika orang Yahudi bilang nih ke kita nih, kalian kalau mau dapat petunjuk dari Tuhan, jadilah orang Yahudi. Ya. Kata orang Nasrani, kalau kalian mau dapat petunjuk dari Tuhan atau dapat keselamatan atau apalah namanya bagi mereka, maka jadilah orang Nasrani. Kita jawabnya apa? Kita jawabnya menjawab semuanya. Menjawab Yahudi Nasrani dalam satu kalimat. Bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Melainkan kami mengikuti agamanya Nabi Ibrahim yang lurus. Dan beliau bukan termasuk orang musyrik. Itu yang pertama, ada statement positif, dan yang kedua ada statement negatif, maksudnya menafikan sesuatu. Kami mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Kenapa kok tidak katakan kami mengikuti Nabi Muhammad itu loh? Karena Nabi Muhammad mereka ingkari gitu. Gitu kan? Kalau kita bilang kami ikuti Nabi Abraham, mereka speechless. Lah sama gitu. Mungkin kita juga ngikutin Ibrahim. Kata orang Yahudi, sama kami juga kan keturunan Ibrahim. Orang sebelah, sama kami juga memiliki Nabi Abraham. Kata kita, wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu bukan musyrik. Gimana jawabannya ajibnya? Ini apa ya, kayak gimana ya istilahnya tuh ya? Ya bikin orang speechless gitu. Apalagi kamu mau. Mungkin bagi mereka, oke, Ibrahim bukan musyrik. Emang kenapa? Ya kita bilang, kamu wahai Yahudi musyrik. Kamu wahai Nasrani musyrik. Ya, syiriknya kami di mana? Tuh kan, bahlul kan? Ya kan? Coba kalau misalnya kita
mungkin melihat bagaimana konsep Trinity gitu. Untuk umumnya orang-orang Nasrani lah. Terlepas dari Katolik yang memang sangat trinitas atau umumnya Nasrani yang mereka menjadikan Tuhan Bapa, Holy Father, ya, kemudian Jesus Christ, yaitu Nabi Isa alaihissalam, kemudian Holy Spirit, itu kan Bunda Maria bagi mereka gitu. Kita itu menjawab tuh gampang semua itu. Di agama kita itu kita jawab full gampang. Apa jawabannya? Lam yalid wa lam yulad, selesai. Atau qul huwallahu ahad, dah. There is no 3 in 1 gitu. Enggak ada 3 in 1 itu. Kalau Peter Rebecca mungkin bisa, tapi kalau misalnya ini Tuhan, gimana kita bisa mempertuhankan versi 3 in 1? 3 dalam satu kesatuan. Gitu kan? Yaitu ada Tuhan Bapa, ada Roh Kudus, yaitu Bunda Maria atau mungkin Holy Spirit, ada juga Jesus Christ bagi mereka. Oke. Dan kemudian mereka disebut Christian gitu. Dinisbatkan kepada Kristen. Kenapa enggak dinisbatkan kepada bapaknya sekalian? Nanggung. Dan kenapa ketika harus ke bapak harus melalui anaknya? Jabatan apakah anaknya itu? Banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, makanya akan kita lihat kenapa orang Yahudi dengan jumlah mereka yang enggak begitu banyak ya sebenarnya dibandingkan kita ya. Kenapa orang Yahudi itu tetap dengan agama mereka dan persatuan mereka tuh strong gitu loh dibandingkan Nasrani. Dan kenapa banyak dari Nasrani imma mereka convert atau pindah agama atau mereka itu meragukan agama mereka dan bodoh amat dengan agama mereka. Kenapa adanya perbedaan antara tingkah atau sikap Yahudi terhadap agamanya dan sikap Nasrani terhadap agamanya? Artinya orang Nasrani itu lebih mudah goyah sebenarnya dibandingkan orang Yahudi. Kenapa? Karena faktor ilmu dan tidak berilmu, itu dia. Orang Yahudi itu tahu sebenarnya Islam itu gimana, ngerti mereka itu. Tapi karena kedengkian mereka, itu hasadam min indi anfusihim, kata Allah Azza wa Jalla, min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Karena mereka hasad dari diri mereka sendiri, itu hasad ya, setelah tampak pada mereka kebenaran, mereka hasad akhirnya nolak. Orang kalau udah hasad, itu kan berarti mengakui akan keunggulan pihak yang dia hasati. Tapi enggak mau mengakui secara lisan, cuman mereka ada pengakuan, makanya bertingkah seperti tingkahnya orang hasad, ya karena ada pengakuan. Begitulah cara mereka mentranslate atau menerjemahkan hasad gitu loh. Dengan menjelekkan dan seterusnya. Kalau mereka tahu. Dan orang yang ketika sudah hasad, dengki, itu mereka susah untuk keluar darinya gitu loh. Susah. Karena dengan keluar dari hasadnya otomatis harus mengkhianati apa yang telah dia ucapkan sendiri dari lisan-lisan hasadnya itu. Iyalah. Kalau kita lihat orang-orang kalau udah iri dengki itu kan, kadang-kadang terbit di lisannya itu kalimat-kalimat celaan terhadap yang dia dengki gitu loh. Kalau dia mau taubat dan berhenti dari kedengkiannya, otomatis dia harus meralat apa yang dia terbitkan sebelumnya. Itu sesuatu yang lebih berat Pak daripada dia nggak ngapa-ngapain terus dia taubat gitu loh. Makanya orang Yahudi itu lebih susah. Walaupun ada ya, tentu ada yang taubat. Makanya Abdullah bin Salam itu berani banget itu. Padahal beliau termasuk tokohnya Yahudi ketika itu sebelum masuk Islam, dan anaknya tokoh Yahudi. Ketika beliau masuk Islam, itu sesuatu yang mengguncang orang Yahudi karena itu susah. Harus melucuti ego dan kesombongan serta hasad. Itu nggak mudah Pak untuk menanggalkan itu semua. Ya. Oleh karena itu Abdullah bin Salam ketika beliau memberikan bukti bahwa saya masuk Islam dan ini saya tahu hukum zina itu ada, rajam itu ada dalam agama kita, maka orang Yahudi langsung berpaling, mereka langsung malu dan mereka nggak bisa berargumen. Kenapa? Karena mereka tahu mereka bohong dan Islam yang benar. Tuh lihat susahnya orang yang hasad untuk taubat Pak. Makanya hati-hati gitu. Susahnya orang yang dengki untuk taubat. Susah. Taib Nasrani kenapa banyak yang goyah jemaah?
Karena nggak berilmu. Karena beda dengan orang, maksudnya mereka belum begitu mengerti fakta yang sebenarnya. Banyak dari mereka nggak paham, bahkan agama sendiri belum tentu paham. Bahkan saya sebagian pastor itu juga kadang confused dengan apa konsep Trinitas ini. Dan beberapa pastor atau pendeta sampai bilang sebenarnya agama kita ini nggak ada bedanya dengan agama paganisme. Lah yang kita sembahkan patung sebenarnya, Jesus berupa patung kita sembah. Apa bedanya dengan misalnya Viking di Skandinavia, misalnya orang-orang menyembah berhala. Apa bedanya dengan kita? Itu ada yang berkata begitu dari pendeta itu. Jadi mereka pun terbagi-bagi pemikirannya. Karena konsepnya itu juga banyak questionable gitu loh, yaitu patut dipertanyakan. Kalau misalnya Jesus atau Nabi Isa alaihissalam adalah savior atau juru selamat untuk humankind, semua orang, telah menebus dosa-dosa manusia, dan Tuhan, yaitu kata mereka Tuhan Bapa, itu ingin menjadikan manusia itu tertebus dosanya dengan mengorbankan bagian dari dirinya atau firman-Nya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Lalu kenapa sekarang mereka harus jadi orang baik? Udah jadi orang jahat aja kita, karena apa? Dosa-dosa kita udah ditebus. Enggak perlu ada saint, enggak perlu ada biarawan, biarawati, enggak tahu apa yang mereka lakukan di biaranya, kan? Enggak mau nikah tapi ngapain mereka? Ayo, gitu. Coba kontras gitu, kontras. Dan mereka melakukan itu bila tanpa ilmu. Oleh karena itu untuk tafsiran ghairil maghdubi alaihim Yahudi, waladhdallin Nasrani. Kenapa baru mulai kajian, wahai tukang ketoprak? Ini baru mulai kajian. Kita lagi panas-panas yang ngomong Yahudi Nasrani, tukang ketoprak datang untuk ngademin gitu kan. Nah, maghdubi alaihim ini adalah Yahudi. Kenapa dimurkai? Karena punya ilmu, tapi karena dengki nggak mau mengamalkan ilmunya. Nasrani kenapa sesat? Karena nggak punya ilmu, cuman go forward aja, lanjut aja, laju aja gitu. Lah orang kalau misalnya ini, antum nggak tahu jalan ke Sumedang lewat apa misalnya? Lah wes jalan aja, wes jalan baik lah, wes melaku baik loh, jalan terus. Ini lewat mana ya Pak? Wes sudah istiqomah wes. Lewatnya malah tol Cipali naik motor, ya kan? Atau lewat mana gitu sampai Indramayu, Cirebon, Brebes, Semarang, Surabaya. Tinggal ke Madura aja dikit lagi tuh. Di Madura nanya, maaf Mas, Sumedang di mana ya? Nah kan baru bahlulnya baru kelihatan di sini. Nah ini dhal, sesat nggak? Sesat. Karena apa? Karena ya dia nggak tahu. Bukannya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah orang yang tahu kalau nggak tahu. Dan ketika tahu ya ikutin kalau itu benar gitu loh. Ini malah nggak nanya, nggak cari pengetahuan, nggak ikut aja gitu, kemudian ya tersesat. Kata mereka apa? Malu bertanya, sesat di jalan. Ya. Gitu, malu bertanya, sesat di jalan, kalau udah sesat ya malu-maluin, gitu. Nah, Islam di tengah-tengah. Ketika mengetahui sesuatu, amalkan, nah gitu dah. Kalau enggak tahu, jangan dulu amalkan dalam masalah agama. Itulah Islam. Di tengah-tengah. Itulah siratal mustaqim. Itulah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itulah Islam. Nah, mereka bilang, orang Yahudi bilang, ayo, jadilah orang Yahudi. Walaupun sebenarnya untuk Yahudi sekarang terutama ya, itu enggak mau orang non keturunan mereka atau orang non Yahudi atau orang bukan suku Yahudi, bukan maksudnya bukan dari suku Bani Israel, bukan dari bangsa mereka, untuk masuk ke agama mereka enggak begitu pengen. Iya, mereka enggak beda dengan ini loh, beda dengan Nasrani. Nasrani mendakwahkan, apalagi di desa-desa apalagi yang kena bencana gempa banjir, nah itu tuh paling suka tuh pasukan Mirbus tuh. Nah itu tuh. Iya, karena Anda juga pernah ngelihat juga di desa-desa seperti itu. Biarawan, biarawati ngasih itu. Ada sisi baiknya mereka. Dan mereka memang maksud baik di sini dalam artian mereka tuh terpedaya dengan agama mereka, kemudian terpedaya dengan dogma agama mereka, kemudian
mereka menganggap ini tuh baik gitu, sehingga dengan cara ngasih ini ngasih itu mereka bisa mengajak orang-orang untuk ke agama kasih, kata mereka itu. Ya, makanya mereka suka ngasih gitu. Nah kalau Muslim pelit, nah ini keterlaluan. Nah mereka mendakwa orang Yahudi itu sebenarnya nggak begitu tertarik untuk mengajak antum masuk agama Yahudi. Ya gimana? Muka Garut masuk Yahudi kan nggak cocok. Muka dodol masuk nggak cocok. Nggak cocok. Mereka juga nggak begitu mau, Pak. Tapi kalau antum lihat Kristen Pasundan, ya kan? Ada Kristen Jawa, ada Kristen Batak tuh. Ya. Mereka welcome aja, walaupun mungkin ini Batak lah, antum sukunya apa? Betawi. Emang nggak nyambung sih, cuman ketika misal naudzubillah ada seorang Muslim Betawi pengen masuk Kristen versi orang Batak misalnya, itu mereka akan welcome. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi gitu kan. Akan welcome, artinya mereka tuh suku apapun, makin ini mungkin nyari pahala, nyari apa gitu. Itu. Beda dengan Yahudi, di scan dulu. Ya muka warkop, nggak usah lah, gitu. Muka warkop buka mana Kim? Kuningan biasanya. Ya orang Kuningan ini mah. Enggak, mereka iya, nggak suka mereka. Karena apa? Karena agama Yahudi itu lebih rasis, lebih race, lebih keras Pak. Nasrani itu enggak, dia lebih menuju universal dibandingkan Yahudi. Makanya penyebaran agama Yahudi dan Nasrani itu berbeda. Misionaris rata-rata Nasrani, misionaris Yahudi enggak. Kalau misionaris Yahudi kerjanya cuman buat ngacak-ngacak doang. Karena bagi mereka, suku di luar mereka itu budaknya mereka, slave-nya mereka. Atau bahasa bahasa orang mereka itu namanya Ghayum, anda lupa namanya. Ghayim, apa namanya gitu. Jadi kita itu ibaratnya kita semua tuh hidup seperti binatang yang harus menservis orang-orang Yahudi. Kita ini. Iya. Kan dianggapnya tuh kita tuh bahkan Yahudi ke Nasrani aja, Pak. Itu jangan kira mereka anggap orang-orang Nasrani itu baik gitu. Enggak. Ya. Mereka kadang ketika di Yerusalem, ya. Ada orang Nasrani bawa salib gitu gede, berapa orang Nasrani, ada orang Yahudi lewat. Pernah ada videonya tuh viral tuh. Ketika orang-orang Yahudi ini ngelihat diudahin, saking mereka tuh menghinakan orang Nasrani. Karena apa? Bagi anggapan Yahudi, Tuhan yang mereka sembah yaitu Jesus itu adalah son of anak pelacur bagi mereka. Sehingga kan kalau misalnya naudzubillah, ini kalimat mereka ya. Kalau Nabi Isa alaihissalam itu adalah anaknya pelacur, berarti Bunda Maria bagi mereka apa? Pelacur. Ini Tuhan-Tuhan ilegal bagi mereka gitu loh. Iya. Makanya kalau Tuhannya saja mereka udah merendahkan seperti itu, ya apalagi pengikutnya. Nggak ada apa-apanya bagi orang Yahudi Nasrani itu. Mereka menghinakan Nasrani sebenarnya. Ya. Dan seterusnya. Ya Allah. Dan mereka merasa bahwasanya telah membunuh Jesus, telah membunuh Yesus. Tuhan dibunuh orang Yahudi. Nah sekarang orang Kristen banyak yang membela Zionis, Yahudi. Ini kebahlulan yang high quality ini bahlulnya nih. Bukan hakiki lagi, high quality. Nggak ada yang lebih berkualitas lagi kebahlulannya ini daripada ini. Orang Yahudi, apalagi Zionis kan Zionisnya versi politiknya, Yahudi versi religiusnya. Ini kan blending. Kenapa mereka pakai politik Zionis? Ya karena dalam dogma Yahudi pun ada namanya promised land dan juga ada hal-hal yang dijanjikan Tuhan versi Yahweh atau versi mereka. Ya kemudian dan bagi orang Nasrani itu seolah membela promised land versi orang Nasrani. Enggak. Makanya di Indonesia ini di beberapa stasiun televisi belakangan ini ketika Zionis melakukan agresi ke Gaza dan lainnya, itu kan ada ada perempuan namanya siapa gitu, dia menjadi representatif Yahudi gitu loh. Ana lupa siapa namanya itu. Semoga Allah laknat orang-orang seperti itu. Nggak tahu lah, pokoknya jelek, nggak ada bagus-bagusnya. Nah itu membela Zionis.
Dan kalau antum lihat komentator-komentator beberapa Nasrani yang semoga Allah laknat umumnya mereka, itu malah pro dengan perempuan ini. Ente nggak tahu kalau misalnya ente lagi, kamu nggak tahu hai Nasrani kalau misalnya mereka itu Zionis itu benci sama ente semua gitu loh. Ya. Benci dan mengutuk ente semua, tapi malah pro dengan itu. Apakah kalian wahai Nasrani pro dengan Zionis atau Jewish? Kalian pro dengan mereka apakah karena kalian punya kesamaan agama? Karena ahli kitab? Enggak, agamanya enggak sama sebenarnya. Dua agama ini enggak sama. Mau perjanjian lama, perjanjian baru atau gimana lah istilahnya, enggak bakal sama dua agama ini. Kemudian apakah karena kalian memang tendensius terhadap kami orang Islam sehingga kalian lebih pro kepada Zionis? Mungkin itu. Mungkin ada dendam sendiri kepada mayoritas yaitu Islam Indonesia ini. Ya. Begitu. Ada kulihal. Kita ngikutin millata Ibrahim. Langsung ke akarnya Nabi Ibrahim. Yang mana itu akarnya orang Yahudi, Nasrani, Bani Israel. Itu akarnya adalah Nabi Ibrahim juga. Ayo sok. Sekarang kita tantang mereka. Apakah Abraham itu menyembah patung. Atau justru Abraham itu melawan penyembahan terhadap patung. Kita tanya jangan orang awamnya Pak. Karena mereka bahlul-bahlul juga. Itu kita tanya apa? Pendetanya. Dan sebutkan ayat yang menunjukkan itu. Ya, kalau di agama kita Islam jelas Nabi Ibrahim itu anti dengan paganisme dan segala jenis penyembahan terhadap selain Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam melawannya, menentangnya dimanapun beliau berada alaihi salatu wassalam. Maka dikatakan wa makana minal musyrikin, kalian jangan ngaku sebagai pengikut Abraham. Karena Nabi Ibrahim itu apa? Nabi Ibrahim tidak pernah berbuat syirik. Di saat semua orang di kampungnya di Babil itu musyrikun. Beliau seorang diri. Tidak, ya kita azan zuhur dulu mungkin ya, silakan. Pada ini boleh azan dulu. Nabi Ibrahim seorang diri, beliau bukan orang musyrik. Seorang diri mendakwahi dan pengikutnya cuma satu habis itu, Siti Sarah. Iya. Makanya Sarah itu ada di agama Yahudi, agak di nama Sarah ya. Di agama Yahudi ada nama Sarah. Di agama Nasrani ada Sarah karena itu origin mereka itu Sarah. Kan dari Sarah alaihissalam radhiyallahu anha itu putranya siapa namanya? Ishak. Ishak nanti putranya siapa? Jacob, Yakub atau namanya Israel. Nah, jadi Bani Israel nanti Bani Israel ini Yahudi Nasrani ini. Nabi Isa itu kan diutus ke Bani Israel. Wa rasulan ila Bani Israila anni qad ji'tukum. Ya kan itu seorang rasul. Nabi Isa menjadi seorang rasul yang diutus ke Bani Israel. Nah ini Bani Israel ini. Makanya nama Sarah itu ada di Yahudi ada Sarah. Ada di Nasrani banyak. Di Islam ada gak Sarah? Sarah enggak usah disebutin. Namanya enggak usah disebutin, enggak enak nih, pikirannya enggak enak nih. Sarah fulana? Banyak nama Sarah di Indonesia. Antum namain anak antum Sarah boleh enggak? Ya, boleh nggak apa-apa. Iya. Sarah Sehan misalnya. Sunda. Iya. Sarah, ya kan? Tapi ada nggak orang Yahudi namain putrinya Hajar? Nggak bakal ada. Nasrani, nggak bakal ada. Apalagi Hajar Aswad itu beda lagi itu. Kenapa Hajar tidak ada nama itu di Yahudi Nasrani? Karena Hajar itu originnya orang Arab dan mereka paling benci dengan orang Arab. Iya, Hajar kan Ismail. Nah, nanti lama-lama orang Arab. Dan dari Nabi Ismail lah jadi orang Arab itu. Gitu. Gak ada. Tapi Ismail itu ada kalau di Yahudi Nasrani. Samael, ya, ada. Ya, Samuel. Ada di Yahudi atau Nasrani ada. Itu diakui. Tapi kalau kan karena origin, karena anaknya Nabi Ibrahim itu mereka akui. Dan bagi mereka yang the sacrificed one yaitu orang yang anak yang mau disembelih, bagi orang Yahudi atau Nasrani siapa? Nabi Ishak. Nah, tapi bagi Islam yang mau disembelih Nabi Ismail. Ada sebagian ulama klasik di Islam yang memang lebih pro kepada pendapat bahwasanya yang disembelih itu Nabi Ishak. Ada di antara Imam Abu Jarir atau Imam ahli tafsir.
beliau lebih pro ke pendapat ini. Iya ada seperti itu. Ya, jadi mereka menganggap yang the sacrificed one yang mau disembelih itu adalah Nabi Ishak, bapak mereka gitu. Kalau Samail itu ada dalam Keyahudian atau Nasranian, nama itu diakui. Oke, karena apa? Anak dari nenek moyang mereka. Oke. Artinya paman mereka gitu loh. Tapi kalau Muhammad, ada nggak orang Yahudi namanya Muhammad? Anti Muhammad mana? Ya. Atau Nasrani namanya anaknya Peter Muhammad. Nggak ada, nggak nyambung. Ya, nggak mau mereka. Nggak mau. Ya, tapi kalau Jacob mau, Ishak mau, Joseph mau, iya. Fauzan, Supri enggak, ya Supri ada Nasrani, tapi Fauzan enggak, karena itu apa? Lebih ke Arabik, begitu. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun." Katakanlah wahai kalian semua, ini juga perintah untuk semua manusia. Amanna billah. Kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan kepada kami. Apa yang diturunkan kepada kami, wahai orang-orang muslim, kepada kita? Yang diturunkan kepada kita Al-Quran. Qul amanna billahi wa ma unzila ilaina, dan apa yang telah Allah Ta'ala turunkan kepada kami. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Kana ahlul kitab yaqra'una at-Taurata bil Abraniyah atau Ibraniyah." Ahlul kitab dulu membaca Taurat dengan bahasa apa? Ibrani. Bahasa Ibrani. Wa yufassirunaha bil Arabiyyati li ahli Islam. Lalu mereka menafsirkan kitab Taurat mereka dengan bahasa Arab kepada orang Islam. So di sini Rasulullah mengatakan kan ahlul kitab yaqra'una at-Taurata bil Ibraniyah. Ahlul kitab mereka membaca Taurat dengan bahasa Ibrani. Ini kira-kira ahlul kitab yang Yahudi atau Nasrani? Yahudi. Iya, karena Taurat. Kemudian mereka menafsirkan Taurat mereka dengan bahasa Arab, ditafsirkan kemudian diucapkan ke orang-orang Islam. Maka kata Rasulullah SAW, la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum. Kalau kalian memang enggak tahu itu isinya benar apa enggak, jangan dustakan, jangan benerin. Biar dimin aja dan kalian katakan, amanna billah wa ma unzila ilaina. Dah kami cukup beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, Al-Quran udah cukup buat kami. Kalian enggak usah menyebar-barin tafsiran Taurat kalian kepada kami. Makanya hukum membaca atau menyimak Taurat dan Injil versi sekarang itu haram bagi orang awam. Bahkan bagi ahli ilmu juga sebenarnya haram. Karena nggak perlu, buat apa coba antum kayak gitu. Kecuali dalam rangka kita ingin mengetahui hujjah mereka dan mempelajari serta membantah itu dengan komparasi versi Islam. Dan itu untuk ulama yang memang sudah rasikh ilmunya, sudah nancep ilmunya. Kalau masih gamang-gamang, terus kalau misalnya ditinggal mati kucing masih galau, itu nggak usah itu. Nggak usah baca Bible. Ya. Ya. Dan itu untuk orang yang Yahudi. Kita kata qulu amanna, kata orang muslimun, kata kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Kami enggak butuh Taurat kalian wahai orang Yahudi. Nah, untuk orang-orang Nasrani ada di surat Ali Imran. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Wahai orang Nasrani sekalian atau ahlul kitab sekalian semuanya, Yahudi Nasrani, ta'alu, ayo kita mau duduk bareng untuk menuju kalimatin sawa, yaitu suatu kalimat yang kita harus sepakati sama-sama. Terutama Nasrani. Ayo kita duduk bareng, kita sepakati untuk kalimat yang sama. Apa itu? Antara kami dengan kalian, wahai kami muslimun dan kalian Nasrani.
Apa kalimat sama? Allah na'budu illallah. Kita tidak menyembah kecuali pada Allah saja. Berani enggak? Wala nusyrika bihi syai'a. Kita tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Berani? Wala yattakhidha ba'duna ba'dun arbaba min dunillah, dan janganlah kita menjadikan orang lain, makhluk lain dari kita seperti pastor, pendeta, biarawan dan seterusnya sebagai arbaba min dunillah, sebagai Tuhan selain Allah yang mengkreasikan syariat gitu. Kita enggak boleh, kita betul-betul kembali ke kitab Allah taala. Berani enggak? Fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Kalau mereka enggak berani, mereka berpaling, katakanlah wahai orang muslim, kami adalah orang-orang muslim. Gitu. Anda yakin enggak berani mereka? Enggak berani. Selain itu juga karena pendapatan dari kesyirikan itulah yang menjadi sumber utama. Kenapa orang-orang itu mendakwahkan kesyirikan? Baik di kalangan kaum muslimin, juga di kalangan ahli kitab dan musyrikun. Penyakit itu juga menjalar loh di kalangan kaum muslimin. Antum melihat safari-safari dakwah rela-rela ke kuburan-kuburan keramat itu kan bisnis semua. Itu bisnis. Iya. Bisnis semua itu. Bagi tour leadernya dan travelnya dan ustadznya juga dapat itu. Kuburan-kuburan keramat palsu yang di Jawa Tengah yang ditanamkan oleh salah seorang keturunan nabi-nabi tertentu itu kan marak itu. Tapi kenapa kok nggak dipenjara? Kenapa nggak dikasusin? Pak udah nipu banyak orang secara agama dan nipu secara ekonomi juga. Kenapa? Ya karena backupnya kuat, susah. Yang ada antum yang kena nanti. Kuburan palsu di Jawa Tengah itu banyak, udah terungkap siapa pelakunya terungkap. Dan uang-uang yang dari kuburan-kuburan palsu itu berkarung-karung Pak. Siapa yang makan? Ya fulan itu dan konco-konconya. Gitu. Jadi praktek. Untuk kesyirikan itu ada bisnis di balik itu. Karena kalau nggak ada bisnis, ngapain kita dakwahin ke kuburan? Coba, ngapain coba dari ke kuburan? Dukun aja bilang, there is no free lunch, kata dukun. Nggak ada makan siang gratis, kata dukun. Enak aja. Mungkin free trial ada 1 week, satu pekan free trial oke. Tapi kalau nanti berhasil ya saya kasih nomor rekening saya nih gitu. Dukun aja udah pakai rekening Pak. Dan nggak mau cash. Iya karena wah kalau cash susah nih, nanti kalau saya biasanya pesen Shopee susah nanti gitu. Iya. Ya gitu tuh. Kita tegas kepada orang-orang Nasrani Yahudi, kita tegas Pak. Kalau memang kita dikondisikan untuk beradu argumen atau dalam kondisi untuk membela agama kita tegas. Hatta mereka jabarkan apa yang di Bible, jangan percaya begitu saja dan diam aja udah. Karena gini kata Nabi, la tusaddiqu al-kitab wala tukadzibu. Jangan percaya tapi jangan juga dustain kecuali yang memang jelas bagimu dusta. Kalimat kecuali yang jelas bagi dusta ini dari ana. Tapi kalau ada kata Rasulullah SAW, jangan la tusaddiqu, jangan percaya Alkitab dan jangan dustakan. Kenapa? Jangan percaya karena belum tentu benar. Kenapa jangan dustakan? Karena antum bisa jadi salah kalau mendustakan, bisa jadi itu benar tuh, emang itu firman Allah ketika dibaca itu ternyata antum dustakan. Jangan, ya. Udah. Lakum dinukum waliyadin. Kita punya agama sendiri dan kita punya Al-Quran. Enggak, udah Al-Quran itu cukup buat kita paling kayak enggak butuh. Begitu. Wa ma unzila ila Ibrahim. Nah, kita juga nyatakan bahwasanya kami ini orang muslim juga mengimani apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa Ismail, kita sebutkan juga Nabi Ismail sebagai big brothernya Nabi Ishak. Wa Ishak, Nabi Ishak juga kita iman Nabi Ishak. Wa Yaqub, Nabi Yaqub. Originnya kalian wahai Bani Israel, yang Yakub ini adalah Israel. Kita imani semua itu. Ya. Jadi Islam itu perfect, lengkap, semua nabi dicintai oleh kita. Kalau mereka mengatakan, kalian paling nggak tahu apa-apa tentang nabi kita adu. Anaknya Israel siapa yang paling unggul? Anaknya Israel siapa yang paling unggul? Yusuf. Sekarang surat yang menceritakan kisah Nabi paling panjang surat Yusuf.
Artinya penghargaan Islam terhadap Nabi Yusuf alaihissalam itu luar biasa, dan Yusuf itu salah satu originnya kalian, nenek moyangnya kalian, gitu loh. Ya. Wal asbat. Nah, al asbat ini, ya, para ulama berbeda pendapat mengenai al asbat. Bagaimana al asbat pendapatnya? Al asbat itu adalah anaknya Nabi Yakub. Bukan nama anak, tapi anak-anaknya Nabi Yakub disebut al-asbat. Ya. Karena apa? Karena min kulli wahidin minhum sibt. Untuk setiap semua dari anak Nabi Yakub, dari anak Nabi Israel, anaknya semua menjadi sibt. Sibt itu adalah suatu istilah yang kalau kita kenal sekarang sebagai kabilah. Ya. Sebenarnya istilah yang kita kenal jadi kabilah. Gitu. Jadi sibt itu adalah al-jamaah yarji'una ila abin wahid. Jadi ada suku, ada kabilah, jemaah. Ada suku, ada kabilah. Suku itu atau bisa juga ala kulli hal di sini suku dari bapak tertentu misalnya. Atau kabilah dari bapak tertentu. Muhim, jadi satu nih, dah satu bapak nih. Nah, dia punya anak banyak nih. Ya. Nah, tiap-tiap anak ini kabilah. Jadi nanti cucu-cucunya ternisbatkan kepada masing-masing. Tapi semuanya ini ternisbatkan kepada satu ini. Faham gak jemaah? Gini, kan Nabi Yakub itu kan Israel. Semua anak keturunan Nabi Yakub sampai Nabi Isa semua namanya apa? Bukan, Bani Israel. Nah, tapi rinciannya Nabi Israel kan punya 12 anak. Nah, setiap dari anak ini kabilah namanya. Setahu ana ini semuanya laki-laki semua, ikhwan. Iya, laki-laki semua. Ana enggak tahu kalau ada yang perempuan, ana enggak tahu itu. Tapi laki-laki semua. Lebih enak, lebih berat punya 12 anak laki-laki atau 3 anak perempuan? 3 perempuan, iya. Ya makanya dalam hadis Nabi SAW itu disebutkan siapa yang mempunyai 3 anak perempuan dan dia sabar, ya, dan bisa dia dinafkahi dan seterusnya, itu dapat fadilah. Ala kulli hal ini 12, ini sibat masing-masing, ini sibatnya Yusuf, sibatnya Benyamin, sibatnya ini gitu. Asbat semua jumlahnya asbat, jama' dari sibat 12 ini. Nanti dari 12 ini pada nikah mungkin gitu kan. Kemudian punya anak-anak gitu loh. Nah, ini jadinya ini nih adalah bapak kabilah. Nanti anak-anaknya akan ternisbatkan kepada bapaknya masing-masing. Dan ada 12. Makanya di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, ketika Nabi Yusuf, di zaman Nabi Musa alaihissalam, menemuskan bawa-bawahannya lagi nanti. Nabi Musa alaihissalam itu membawa kabilah Bani Israel itu dari 12 orang, dari 12 keturunan ini. 12 keturunan ini. Nah, ketika kekeringan, idrib bi'asakal hajar, pukullah dengan tongkatmu batu itu. Kemudian apa? Keluarlah apa? Ithna asyara naqiba. Keluarlah 12 pancuran mata air dari batu tersebut. 12. Kullu unasin di surat Al-Baqarah, subhanallah. Wa idh istasqa Musa liqaumihi wa idh istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 'ayna qad 'alima kullu unasim mashrabahum. Nah, di sini setiap dari unas di sini maksudnya adalah bagian-bagian anak-anak kabilah tersebut. Anda enggak tahu lebih tepatnya berapa Nabi Musa ketika itu bawa komplotan Bani Israel. Misal ketika itu misal ada 120 orang yang Nabi Musa bawa misalnya. Maka setiap dari 120 itu kullu unasin harus dari awal. Qad 'alima kullu unasin mashrabahum. Ya, setiap dari unas, setiap dari kabilah, anak-anak cucunya, anaknya Nabi Yakub itu mereka tahu ya bagian mana mereka harus ambil. Jadi yang pancuran sini anak cucunya Nabi Yusuf misalnya. Anak cucunya Benyamin, yang ini gitu. Begitu. Kullu nasin qad 'alima kullu nasin mashrabahum. 12 itu nama asbat. Maka kita orang Islam meyakini juga apa yang diturunkan kepada al-asbat.
Yaitu apa yang al-asbat ini apakah mereka nabi yang sahih atau tidak? Kecuali Nabi Yusuf alaihissalam. Adapun adapun kakak-kakaknya Nabi Yusuf alaihissalam termasuk Binyamin bukan nabi. Dan mustahil menjadi nabi. Kenapa begitu? Karena kakak-kakaknya kayak gitu kan dulunya. Nabi itu enggak pernah, nabi manapun dari Adam sampai Nabi Muhammad SAW enggak punya track record yang buruk kayak gitulah, enggak ada lah. Coba ada enggak nabi masalahnya kelam seperti itu? Ya apa? Nyeburin anaknya hasad, nyeburin adiknya sendiri yang paling bontot, bukan yang paling bontot Benyamin, nyeburin Nabi Yusuf usia belum 10 tahun dicemplungin ke sumur. Bayangin itu anak itu bukan ngeprank loh, itu sungguhan loh itu. Malah tadinya uqtulu Yusuf, malah diminta bunuh Yusuf. Ada enggak nabi dulu masalahnya pengen membunuh adiknya sendiri? Maka enggak mungkin mereka itu nabi. Cuma mereka bertaubat. Mereka menjadi orang-orang yang kemudian saleh setelah diterpa ujian demi ujian. Dan akhirnya mereka menemukan bukti dari Allah Ta'ala. Allah angkat derajat adik mereka yaitu Nabi Yusuf. Yang dulu mereka hina-hinakan, yang dulu mereka buang, mereka jual. Dan mereka fitnah. Malah Allah angkat. Nah itulah luar biasa. Biasanya orang tuh kalau mau jadi imam, itu ujiannya berat dulu. Maka ketika Imam Syafi'i ditanya, wahai imam, mana yang lebih baik? Yubtala atau yumakkan? Yubtala atau yumakkan? Mana yang lebih baik bagi seorang muslim? Dia diuji atau dia diberi kemapanan? Yumakkan yaitu mapan, tamkin, yaitu mapan, itu bagus itu, udah bisa settled gitu. Mana yang lebih baik bagi seorang muslim? Dia diuji kan kebaikan, ya, tapi diberi kemapanan juga enak juga gitu loh. Mana yang lebih afdol? Maka kata beliau rahimahullah, tidak akan seseorang diberi kemapanan sebelum diuji. Gitu. Maksudnya kemapanan di sini bukan harta. Enggak, kita enggak ngomongin harta. Yang kemapanan masuk keimaman. Ya, bapak-bapak pun enggak mungkin jadi bapak-bapak menjadi imam keluarga kecuali pasti sudah mengalami banyak ujian dalam berkeluarga. Iya, kalau masih baru setahun itu masih hot, masih enak gitu. Ntar rasain dah kalau udah anak udah agak gede, udah ngeselin. Nah itu. Ya anak sekarang 4 tahun aja udah mulai ngeselin gitu, nanti mulai SMP lu ngeselin tuh. Ya, Gen Z udah ngeselin tuh, udah ngeselin tuh. Minta ini, minta itu, minta wifi, minta mulai itu tuh. Apa-apa minta ini. Ya. Dan seterusnya, ya. Nah itu tidak, seseorang itu tidak bisa menjadi imam kecuali dia diuji terlebih dahulu. Makanya anak-anak yang dari kecil atau seorang yang dari awalnya itu nggak dididik untuk tangkas, nggak ada ujian, lumeran, ngondekan lagi, ini nggak bisa jadi apa-apa ini, ya nggak bisa jadi apa-apa nih, susah nih. Taib, wal asbat, wa ma utiya Musa, apa ayat selanjutnya? Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim." Dan kami mengimani apa yang didatangkan kepada Nabi Musa Taurat dan Nabi Isa Injil. Wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim, dan apa yang didatangkan kepada para nabi dari Rabb mereka. Kita semua mengimani nabi-nabi itu dan kitab-kitab mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak membeda-bedakan keimanan dan kekafiran antar mereka, yaitu kami tidak seperti kalian, wahai orang Yahudi Nasrani. Kami tidak tebang pilih. Kami mengimani semua dari Nabi dan Rasul. Kalau kalian mencintai Ibrahim, kami mencintai Ibrahim bahkan lebih mencintai daripada kalian. Kalau kalian mencintai Nabi Musa AS, kami mencintai Nabi Musa lebih dari kalian mencintainya. Karena kami lebih berhak dan kami lebih mengikuti ajaran Nabi Musa dibandingkan kalian mengikuti ajaran Nabi Musa AS. Di surat Al-Baqarah, Nabi Musa termaktub banyak ayat tentang Nabi Musa. Bahkan nama Nabi yang paling banyak disebut dalam Al-Quran, Nabi Musa alaihissalam. Karena kesabarannya. Nabi Muhammad SAW bahkan mendoakan Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Muhammad disakiti oleh lisan salah seorang sahabatnya. Nabi Muhammad SAW bilang, rahimallahu akhi Musa. Semoga Allah Ta'ala merahmati saudaraku Nabi Musa. Laqad udhiya akthar min hadha fasabar. Nabi Musa itu dulu telah disakiti lebih dari aku disakiti.
dan beliau tetap sabar. Makanya orang-orang yang sabar tuh rata-rata nanti akibahnya yaitu kesudahannya itu bagus. Orang akan nyebut-nyebut dia, orang akan memuji dia nanti pada waktunya. Nabi Musa alaihissalam. Lihat di surah Al-Baqarah dan surah-surah lainnya, kalau kita ngeliat bagaimana perjalanan Nabi Musa alaihissalam kemanapun pergi ada aja bikin ngeselin tuh. Bani Israil itu bikin ngeselin, beneran. Ada aja bikin kesel. Tapi Nabi Musa itu subhanallah sabar. Sampai hadis Nabi SAW yang menunjukkan Nabi Musa alaihissalam waktu itu kan dulu kan syariatnya masih boleh mandi di luar gitu. Kan gak ada kamar mandi dulu gitu kan. Maka ini Bani Israil orang-orang ini mereka mandi bareng tuh. Mandi bareng, ya mandi Pak. Dulu mungkin masih boleh syariat dulu. Kalau sekarang antum mandi bareng, ajaib antum. Dulu mandi bareng masih boleh tuh di syariat Nabi Musa. Di hadis Nabi begitu. Jadi bisa saling melihat, iya kemaluan temannya sesama jenis maksudnya. Nah Nabi Musa alaihissalam tidak pernah mau mandi bareng. Ya akhirnya sendiri menyendiri gitu loh. Ya seorang nabi lah, gitu kan, menyendiri. Itu jadi bahan gibah loh itu. Itu bapak-bapak bulu banyak tapi emak-emak mentalnya menjadi gibah. Itu Musa kan. Nabinya sendiri digibahin. Musa enggak mau mandi sama kita. Itu kayaknya ada masalah tuh kemaluannya dia. Digituin digibahin. Allah Ta'ala ingin membuktikan. Tapi membuktikan kenyataan Nabi Musa itu tidak punya penyakit di kemaluan atau aib di kemaluannya. Allah ingin membuktikan apa yang mereka gibah itu tidak benar. Tapi tentu dengan ujian dari Allah. Yaitu ketika Nabi Musa menanggalkan pakaian di suatu batu, batunya batunya jalan, lari. Larinya ke arah mereka lagi pada mandi bareng. Nabi Musa kejar dong. Akhirnya mereka bisa melihatnya, ternyata yang kita omongin enggak benar ya gitu kata mereka. Akhirnya tersaksikan. Lihat itu. Masa-masa itu. Tapi syariat ketika itu ada perbedaan dengan syariat sekarang. Tapi ala kulli hal kita lebih mengikuti Nabi Musa pada mereka. Kita lebih mengikuti Nabi Isa alaihissalam dibandingkan Nasrani mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Karena ajaran Nabi Isa alaihissalam tidak mengandung kesyirikan sama sekali. Sementara mereka Nasrani berbuat syirik. Dan menjadikan Nabi Isa itu sebagai Tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Nabi Isa alaihissalam saja nanti di akhirat akan ditanya. Ketika para Rasul semua akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Lihat di akhir surat Al-Ma'idah. Ya, dan Nabi Isa ditanya, "Anta qulta lin-nasi ittakhiduni min dunillah." Ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Apakah wahai Isa, apakah kamu katakan kepada kaummu, jadikanlah diriku dan ibuku sebagai sesembahan selain Allah? Kalau subhanallah gitu. Kaget Nabi Isa alaihissalam, enggak pernah. Apa kata Nabi Isa? Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Aku tidak pernah mengatakan kepada kaumku kecuali apa yang kau minta, kau suruh padaku ya Allah. Ya, itu untuk beribadah hanya kepada Allah, tidak berbuat syirik, sama seperti ajaran kita kaum muslimin. Kita mencintai semua nabi, beda dengan mereka yang pilih tebang. Sama kayak orang Syiah, Pak. Kita ke Ahlus Sunnah mencintai semua sahabat Nabi, beda orang Syiah, tebang pilih. Bahkan semuanya ditebang. Yang dipilih yang sesuai nafsu aja gitu. Ahlul Bait gitu kata mereka. Iya. Sisanya dikafirin sama mereka. Lah, inilah tengah-tengahnya Islam. Inilah tengah-tengahnya Ahlus Sunnah. La nufarriqu baina ahadim minhum. Kami tidak pilih tebang yang ini bukan nabi nih, ya. Nah, orang-orang Yahudi itu Nabi Musa, nabi mereka, oke. Tapi mereka enggak menyembah Nabi Musa. Lebih bodoh lagi ketika itu, nyembahnya apa? Sapi, anak sapi. Subhanallah, ini bahlul banget ini. Makanya yang suka nyembah kebo atau sapi itu, ya, itu ada mental Yahudinya juga tuh kayaknya itu. Ya. Nah, ya, tapi orang Yahudi mengakui Nabi Isa enggak, malah ngejar-ngejar Nabi Isa dulu zamannya. Dan pengen membunuh Nabi Isa. Mengakui Nabi Muhammad enggak. Tebang pilih. Mengakui Nabi Sulaiman enggak. Bagi orang Yahudi, Salomon itu penyihir. Padahal bapaknya Salomon itu adalah nabi yang sangat mereka agungkan, yaitu Nabi Daud.
Bahkan boleh jadi mereka lebih mengagungkan Nabi Daud daripada Nabi Musa. Karena di zamannya itu Nabi Musa itu sering dilecehin dan diejek oleh kaumnya sendiri, Bani Israel. Padahal Nabi Musa itu udah berjuang buat kaumnya. Adapun Nabi Daud, kenapa mereka itu lebih pro ke Nabi Daud, lebih agung bagi mereka Nabi Daud. Nabi Musa betul mereka namain Moses sebagai nabi mereka. Tapi kenapa bagi mereka Nabi David itu lebih elegan sampai jadi bintang David di Israel itu? Kenapa? Karena bintang itu simbol. Kenapa begitu? Antum melihat kisah Jalut dan Talut di akhir surat Al-Baqarah. Itu ada kisah bagaimana Nabi Daud alaihissalam memenangkan peperangan. Karena Bani Israel itu, mereka itu ketika perang tuh pengennya itu apa? Nguasain gitu kan. Tapi mereka pengecut. Maka mereka minta sama Allah seorang malik, seorang raja, seorang yang bisa tangguh tangkas untuk berperang melawan mereka, melawan orang tentara apa? Tentara Jalut. Jalut apa? Jalut ya? Jalut ya, Jalut yang jahat itu Jalutnya. Nah, kemudian Allah Ta'ala pilihkan untuk mereka apa? Talut. Dan Talut itu bukan orang Bani Israel. Wah, itu keputusan Allah loh. Mereka protes. Kita lebih baik daripada Talut itu. Ini makanya agama mereka itu agama rasisme gitu loh. Allah sudah pilihkan orang dari bangsa lain yang lebih afdal jadi apa namanya? Malik apa pemimpin perang. Mereka sendiri minta, mereka sendiri protes. Ini ngeselin enggak orang kayak gini? Udah dikasih relevan, cocok, ya. Kemudian siap perang tapi bau kopi, ya gitu. Iya, tapi bau kopi. Iya, minum sendiri lagi. Oh gitu. Buat ustadznya air putih. Enggak, jangan. Anda enggak mau kopi. Air putih aja. Ya. Nah, dan di antara mungkin jenderalnya atau apa itu Nabi Daud. Maka Allah legendakan tuh di akhir surah Ibrahim, qatala Dawud Jalut, ya. Daud telah berhasil membunuh Jalut. Maka kemenangan maka Daud setelah itu dinobatkan menjadi apa? Pemimpin mereka. Karena Daud itu berasal dari Bani Israel. Maka mereka mengagungkan Nabi Daud alaihissalam. Nah, Nabi Daud akhirnya punya anak namanya Sulaiman. Gitu. Jadi antum tuh Daud. Ini nama anaknya Sulaiman, Abu Sulaiman ini. Abu Sulaiman. Iya, Sulaiman. Dan memiliki kerajaan Sulaiman. Sebenarnya gini loh, Nabi Daud itu menjadi pahlawan, menjadi apa ya? Gini loh. Keunggulan Daud di mata Bani Israel itu keunggulan yang dianggap materialistik karena apa? Berhasil mengangkat harkat Bani Israel. Terus menang perang. Atau berubah gitu. Kalau Sulaiman itu materialistik juga karena kerajaan apa namanya? Bagus gitu apa istananya mewah dan punya ilmu yang lebih ternyata daripada Nabi Daud alaihissalam dan bisa menguasai bahasa jin, bahasa binatang. Ya. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam itu bukan di masa perang, bukan, melainkan beliau di masa dakwah. Makanya Ratu Bilqis dan kerajaannya itu didakwahi oleh Nabi Sulaiman, gitu. Dan Nabi Daud dalam masa ketika itu perang. Maka terjadi fitnah setelah Nabi Sulaiman wafat. Ala kulli hal di sini mereka tebang pilih. Nabi Daud mereka jadikan sebagai nabi terunggul, Nabi Sulaiman mereka tuduh sebagai kafir. Makanya kata Allah, "Wa ma kafara Sulaiman, walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr." Sulaiman itu tidak kafir kata Allah Azza wa Jalla. Sulaiman bukan penyihir. Tetapi syaitan-syaitan itulah yang kufur karena mereka mengajarkan sihir. Nah, tapi propaganda yang ada di tengah orang-orang Yahudi bahwasanya Salomon itu selama ini menggunakan bahasa jin dan juga binatang dengan sihir karena hasutan dari syaitan-syaitan yang mereka menulis tulisan-tulisan mantra-mantra yang ditaruh di bawah singgasananya Nabi Sulaiman setelah wafatnya. Terus syaitan-syaitan ini membisikkan ke penduduk-penduduk Bani Israel, tahu nggak selama ini kenapa Sulaiman yang telah wafat itu kok sakti banget?
Itu karena dia punya buku-buku mantra. Yang bikin siapa? Syaitan. Dari kalangan jin atau manusia. Jadi di framing, nah itu bahasanya. Di framing lah Sulaiman sebagai penyihir. Ya akhirnya gitu sampai sekarang Salomon itu jelek reputasinya di mata Bani Israel, di mata orang-orang Yahudi. Tapi kemudian Nabi Isa alaihissalam, mereka tidak percaya Nabi Isa. Nabi Muhammad apalagi? Padahal Nabi Muhammad ini lebih mereka kayak kenal anaknya mereka sendiri. Iya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi itu melihat Nabi Muhammad itu kenal banget kayak kenal sama anak sendiri. Kalau anak antum ada tompel di punggungnya, antum kenal banget nih tanda-tanda. Ini anak gua nih. Walaupun gak lihat mukanya, gua tahu tompelnya kayak gini mudah. Karena apa? Karena saya tahu banget ini. Nah itu ibaratnya orang Yahudi ngelihat Nabi Muhammad ini benar-benar yang dijanjikan dalam Taurat. Dan disebutkan bahkan namanya. Iya, Muhammad gitu. Tapi karena apa? Kok mereka nggak mau ikut? Coba karena apa cuma? Karena itu di luar dari ekspektasi mereka. Dari segi apa? Suku. Karena mereka ngiranya ini dari suku perut-perut Bani Israel. Dari orang Arab. Kan mereka anti banget Arab. Padahal Arab itu kausin mereka gitu loh. Sepupuan mereka padahal. Iya kan Bani Israel sama Arab kan sepupuan Pak. Yang beda sendiri itu kita orang Indonesia, orang Batak, Jawa, mana sih? Oh kata Ustaz Zainal keturunan Ya'juj Ma'juj gitu. Waduh, parah juga. Serem juga tuh. Iya. Kita kan nggak tahu nih Pak orang kita bilang Bani Israel jauh banget, tapi mentalnya kadang kayak Bani Israel juga kadang-kadang cules gitu. Gitu. Ya. Wa nahnu lahu muslimun. Ya, sebenarnya Nasrani itu juga tebang pilih. Mereka enggak mau mengimani Muhammad SAW. Tebang pilih mereka. Ya kalau kita lihat di Injilnya juga, enggak Injil sekarang banyak palsuan pastinya. Di Injil secara globally itu kan nama-nama nabi banyak. Lot, ya kan? Nama Samail ini itu dan seterusnya. Ada nama-nama nabi disebutkan nama-nama nabi. Dan kata Allah Azza wa Jalla juga menyebutkan min ba'dismuhu Ahmad. Nabi Isa telah telah mensabdakan kepada para pengikutnya di surat apa ya? As-Saff kalau enggak salah, bahwa saya akan datang nabi terakhir nanti setelah aku namanya Ahmad. Ya, Ahmad ini Nabi Muhammad SAW itu berarti sudah menjadi teks nas dari lisan Nabi Isa dan bahkan kata sebagian ulama bahwasanya di dalam Injil itu sudah disebutkan namanya Ahmad. Kalau di Taurat namanya Muhammad. Enggak tahu di hidden, dihapus atau gimana Allah alam yang sekarang anak juga enggak mau baca. Ya, enggak boleh baca juga sebenarnya. Nah, itu sudah diwartakan di Taurat, di Injil. Ada itu. Enggak tahu versi sekarang. Yang tersisa cuman agama Islam, kita alhamdulillah semua nabi kita cintai dan kita doakan semuanya. Nah, kita Ahlussunnah juga mencintai seluruh sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Beda dengan Syiah atau Khawarij. Mereka tebang pilih. Khawarij sama Syiah itu kontradiktifnya lucu itu. Syiah mengimamkan Ali setinggi-tingginya. Khawarij mengkafirkan Ali. Itu kan jauh banget itu. Kita Ahlussunnah mengatakan Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Beliau seorang waliullah sebagaimana para sahabat umumnya dan beliau khalifah yang keempat dari Khulafaur Rasyidin. Beliau memiliki keutamaan sebagai ahlul bait, beliau memiliki keutamaan sebagai sahabat, sebagai perawi hadis, sebagai dan seterusnya. Selesai sampai situ, tidak dimakamkan manzilah seperti manzilah ketuhanan, tidak pula dimakamkan seperti orang-orang fasik atau kafir. Gitu. Ya, orang-orang Mu'tazilah itu kan banyak juga mencaci atau menghina beberapa sahabat. Orang Khawarij bukan hanya menghina, bahkan beberapa ada yang dikafirkan oleh Khawarij. Orang Syiah, lebih parah lagi. Ada yang dikafirkan dan kebanyakan dikafirkan oleh Syiah dan ada beberapa saja yang masih dianggap Islam, bahkan yang Ali bin Abi Thalib sampai levelnya ditinggikan bisa sampai level ketuhanan, divinitas. Kenapa orang Syiah itu mereka memblokir hampir semua sahabat? Karena dengan memblokir akar, maka cabang-cabang hilang. Jadi hadis itu nggak terima. Makanya mereka punya kitab Usulul Kafi.
Yang kitab itu riwayat versi mereka, Sahih Bukhari mereka. Tapi tidak satupun hadis yang insya Allah tidak ada satupun hadis yang sahih. Semuanya itu syaratnya dipermasalahkan. Begitu. Abu Hurairah itu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah saja kalau misal dikafirkan, itu udah berapa downgrade banget itu jumlah hadisnya kan? Iya, lumayan itu udah. Terus fikih kita dari mana terus? Nah, mereka dapat fikih mazhab mereka Syiah itu Ja'fariyah nama mazhabnya. Jadi dalam urusan akidah keimaman Itsna Asyariyah. Dari urusan akidah sejarah mereka namanya Rafidhah. Ya. Maksudnya nama resmi mereka itu Syiah Rafidhah. Dari segi keilmuan fikih mereka Ja'fariyah. Ya. Dan dari semuanya Bahluliyah gitu. Ya, itu ayat 136 mungkin tafsir Mukatsir kita cukup sampai situ insyaallah kita menuju ke Sunan An-Nasai insyaallah sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.